Apakah ini sebuah pertanda? Pulang, bagaimana? Kacau loh. Jokowi ini manusia pengabdi jin. Klinik, saudara-saudara sekalian. Klinik, temennya jin. Kerasukan kawan ini. Minal jin, wanas. Dua maneh nama digabung. Aing maung. Gitu ya. Itu. Jadi, Udah depresi kayaknya kawan ini ya. bagaimana kita bisa toleran pada perilaku begitu? Proyek wush. Apalagi banyak kalau proyek mah. Kerasukan IKN, ini loh. PSN, ya, Rempang, Kerasukan orang ini teman-teman. nikel, timah. Ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya, pada saat kami menjadi tersangka, Waduh. ruangan ini terisi cuma setengahnya. Kasihan Ya. banget ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Berat. Saya adalah seorang ahli prediksi. Ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Reply Harun tak bisa membela Dr. Tifa yang dapat bisikan alam Tifa gaib. sendiri katanya ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib, yakin bahwa ijazah ini masuk. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu masuk ke jalur hukum. Ya. Semua pintu mediasi nggak penting di jalur hukum itu. Kenapa? Anda punya barang bukti, Anda yakini fakta, tapi Anda masih mau buka restoratif justice dan lain-lain. Nggak penting lah. Saya mau lihat pengadilan itu berjalan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul banget ini. Tiba-tiba WA-nya admin kedatangan banyak sekali WA tidak diundang. Dan ada admin yang lapor ke saya, juga banyak komen-komen di medsos yang menanyakan saya, ya intinya nyinyir ya intinya. Ini yang komen mungkin Bangsa Termul. Kok nyinyir Itu sih? ijazahnya sudah ditunjukkan, apakah masih siap mencium kakinya Jokowi dan seterusnya bla bla bla. Cium dong. Nanti saya tampilkan komennya nanti ya. Cium Saya nggak mau laki-laki itu yang pakai dipegang omongannya. apa namanya Cium menanggapi dong. dengan video ya, saya nggak mau. Saya tampilkan sekilas saja, kurang lebih ya seperti inilah. Banyak komen-komen seperti itu. Lagi justru di terakhir-terakhir ini kami melihat malah terjadi ada upaya penundaan gitu ya. Perlambatan yang dilakukan oleh para tersangka, di mana salah satu kekecewaan kami adalah pada saat pemeriksaan tersangka berjanji akan mengajukan saksi dan ahli. Setelah lebih dari sebulan tak kunjung juga diajukan, bahkan malah meminta gelar perkara khusus. Sehingga buat saya ini justru ada upaya menunda-nunda, memperlambat gitu ya. Sehingga memang sebaiknya adalah berikan kesempatan terakhir untuk upaya mengajukan mengulur ya, oke. Betul, terlihat sekali karena sejak pemeriksaan tersangka sebulan kemudian tidak ada satupun saksi dan ahli yang diperiksa gitu ya. Oke. Saya ngerti persoalannya di penyidik atau di apa namanya ahlinya itu sendiri ya. Tapi bagaimanapun waktu terus berjalan, ini sudah mau berganti tahun, mau kapan lagi dijalankan, sehingga kemarin pun saya minta ini semua sudah cukup clear. Ombudsman juga sudah melihat, Wasidik termasuk juga Mabes juga sudah melihat bahwa ini sudah oke. Tinggal lanjut ke persidangan. Dan satu hal yang cukup menarik, yang dilempar kemarin digelar juga sebenarnya sesuatu yang tidak berkaitan. Contohnya membahas perkara di Mabes, membahas perkara ada laporan yang tidak masuk. Jadi tidak ada hal yang substansial. Dan menurut saya, apalagi sudah kemarin ijazah dibuka Yang ya. dicatat adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu ya. Saya mau ke Bung Hozin. Dua permohonan kubu Anda kan sudah dipenuhi penyidik. Yang pertama adalah soal gelar perkara khusus, kemudian kedua diminta untuk memperlihatkan ijazah asli. Tapi kenapa kubu Anda masih ribut, malah sekarang bergeser lagi ke soal pas foto? Banyak yang menilai ini adalah upaya untuk bisa Jokowi itu mau main pendek atau mau main panjang? Hey, Roy Panci, Bang Babi, kamu sudah dibilang ya, kamu itu cuma remah-remah, ya, itu masih bahasa halus dia bilang ya.
baru situ bilang kamu masih ramah-ramah. Saya bilang kamu ya cuma sampah. Bahkan sampah ya yang sudah dibuang di jamban. Oke, bukan sampah yang masih bisa didaur ulang, bukan. Sampah yang sudah dibuang orang di jamban itu tuh, yang kuning-kuning itu. Roy Panci ya. Jadi kamu jangan merasa kamu ini ya orang yang sudah hebat ya. Dan kamu ya tidak akan lama lagi prosesmu yang sudah jadi tersangka itu akan segera naik ya P21 nanti, dan kalian masuk di persidangan, dan saya yakin ketika mulai ya persidangan P21 kau sudah pasti akan ditangkap pakai baju oranye kau. Kau bilang Joko itu mau main panjang apa main pendek? Kalau maumu kan main panjang kan, artinya biar cuan cair terus kan. Tapi tidak akan panjang kau ya, karena ketika nanti kau masuk di jeruji besi selesai kan, cuan udah nggak ada lagi tuh ya. Donaturnya sudah menganggap kamu sebagai jamban yang dibuang itu ya, di jamban itu ya. Roy Panci ya, untuk semua pendukung Roy Panci, kalian semua manusia-manusia Pukima, anak asuh ya, binatang semua, sampaikan kalian video saya ke Roy Panci ini. Atau kalau kalian ya ada mungkin yang bernyali ya, coba kalian atur ya ringnya saya dengan Roy Panci ini untuk duel di atas ring ya. Saya ingin sekali rontokin giginya ini nih, Roy Panci anak babi ini ya. Jadi kalian pendukungnya silakan sampaikan kalian video saya ini ke dia, ke junjungan kalian itu ya, si manusia bangsat Pukima ini ya. Kalian juga semua tuh pendukung Roy Panci itu bagi saya bangsat ya, anak babi kalian semua itu yang selalu mengatakan dia ini ya hebat, pintar, padahal kalian karena goblok, karena tolol ya, karena tidak ada penelitian itu dilakukan dengan meneliti yang palsu-palsu. Dalam metode penelitian ya, dimanapun di muka bumi ini, yang diteliti itu adalah objek aslinya ya. Jadi kalian karena kalian manusia tolol, karena kebencian terhadap Pak Jokowi, kalian jadi idiot, jadi bego semua ya, Pukima kalian semua itu. Ya mudah-mudahan, kalau Pak Roy tadi kan bilang padahal ini adalah kesempatan nih buat Pak Roy untuk menggalang dukungan yang lebih besar, tapi sepertinya Pak Roy bilang tidak Demokrat. Woi, paten betul nih Pak Roy ini lama-lama gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan Pak Roy, ya saya Pak Roy tentunya sama-sama menantikan lah hasilnya gimana. Karena kan proses hukum sedang berjalan. Mudah-mudahan apapun yang terbaik, wayangnya juga bawa aja Pak Roy. Saya nggak tertarik juga bawa panci untuk show ini. Waduh. Jatuh Pak Roy mau nyenggol orang, Pak Roy disenggol jangan ngomong dong. Oke, bahkan Bang Faldo ditanggapi semua kan ada dalam buku Black Paper begitu. Ada yang sudah menjelaskan, kepolisian sudah menjelaskan. Tapi Pak Roy juga pengen bikin pembuktian sendiri. Ya ini kan biar publik yang nilai nih. Setuju. Yang asli itu kan yang dikeluarkan kampus sudah ngasih statement, polisi juga. Mas Gibran juga udah pernah nunjukin ijazahnya, nggak kelar juga Mbak ini. Mana? Pastilah. Ini pasti akan terus digulung oleh Pak Roy untuk menggalang dukungan. Tapi ini yang bikin saya agak kecewa, Pak Roy menolak dukungan Demokrat secara terbuka. Bukan menolak, terserah saja orang mau dukung silakan. Kasihan Demokrat kalau dituduh-tuduh. Gitu. Jadi saya Mbak Tisa, yakinlah Pak Roy kan jalan dengan kakinanya, dengan penelitiannya. Saya percaya Pak Roy kan dokter, pasti punya metodologi. Iyalah. Ujungnya nanti sampai kesimpulan, dan kesimpulannya asli pun tolong dipublikasikan. Ya, proses peradilannya yang dijalankan tolong dihadapi dengan baik. Pak Roy, dampak dari langkah yang Pak lakukan sekarang ini akan menjadi pelajaran untuk semua orang bahwa hati-hati kalau kuliah ke luar negeri, mau maju pilkada, semoga nggak ketahuan sama Pak Roy Suryo. Saya punya anak lagi sekolah, saya bilang, kamu nanti ya kalau mau maju di pilkada ya, tolong ya, jangan sampai digugat sama Pak Roy Suryo. Mungkin juga kuliah di UGM, nah nanti mungkin hati-hati. Selama menjadi target Pak Roy, semuanya dibilang pastu. FX Hadi Rudiatmo resmi mengundurkan diri dari jabatan pelaksana tugas, PLT, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Pengunduran diri itu disampaikan melalui surat tertulis kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, tertanggal 17 Desember 2025, dan telah diterima seluruh 35 DPC PDIP Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Dalam suratnya, FX Rudi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, sekaligus permohonan maaf kepada Ketua Umum.
Ia menyebut alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu menjalankan tugas sebagai PLT Ketua DPD secara optimal. Sementara organisasi membutuhkan kepemimpinan yang lebih kuat demi menjaga soliditas partai. Orang kan banyak yang ingin memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Balik tema ini nih penting. Iya kan? Iya kan? Terus sekarang Pak Pratik jadi Ayo ketua SC. Ibaratnya kita kata Pak Prabowo, ayo lo. Mau ngomong apa? Iya. Terus ada yang tiap sebentar berteori ini harus bisa, ini segala macam. Pak Prabowo sedang merencanakan untuk menghabisi ini. Kirim Mas Gibran ke G20. Iya. Ini kan Pak Prabowo udah ngasih sinyal, nggak ada nih teori kalian, nggak betul nih teori kalian ini nggak betul. Tapi orang yang berteori kayak gitu kan dia nggak puas, dia cari lagi lain. Wah ini, ya ini, gitu-gitu aja terus. 2 minggu semua umurnya bakal. Iya, habis sudah selesai aja. Iya, umur isunya maksudnya ya. Iya, 2 minggu doang. isu. DJ Doni ABG anak baru gede. Siapa yang lo mau katain? PSI gitu. PSI itu banyak. Gue juga PSI. Hah? DJ botak. Tolol. DJ nggak punya malu. DJ nggak laku. DJ narkoba. Kenapa lu tolol-tololin? Gue nggak tolol. Orang PSI nggak ada yang tolol. Ya DJ Doni, kalau lo nggak seneng, lo datang nih. Ini kantor gue tuh. Ya. Lo datang ke ruko gue di Duta Bintaro. Ya, di Tangerang Selatan, ruko Duta Bintaro, Blok AA1 nomor 2, Paku Jaya. Serpong Utara. Lo kayak kemarin so jago banget, dari kemarin orang ditantang-tantangin semua. Emang gue ada urusan apa sama lu? Sekarang lu nyenggol lagi partai gue. Gue tunggu lo ya. Kalau mau debat doang. Kalau ribut mah jangan deh lo. Lo anak bocah baru kemarin. Nggak bakal ngimbang ribut sama gue. Ya, gue tunggu ya tuh alamat ruko gue udah kasih. Kita debat, tapi yang profesional, jangan goblok-goblokin orang. Sampai partai-partai gue dilecehkan ya. Jangan ya. Kalau lo nggak ngerti juga, keplak lo. Gue sikat lo, DJ Doni ya. Jangan bikin gue emosi. Ya, DJ Doni gue tunggu lo. Ya. Kalau lo kurang puas, DM gue di TikTok. Kita ketemu, kita debat. Tapi yang sopan, yang santun ya. Oke? Jangan sampai lo DJ lu nge-DJ aja sih, kenapa sih? Lu tenggak tuh alkohol sampai 2 galon gitu. Kalau udah mabok jangan rese di luar. Basiannya keluar-luar lo. Habis nge-DJ mabok, basiannya keluar-luar. Jadi lo siapa wajib tantangin ya. DJ Doni ya, gue tunggu. Makasih. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sedangkan Bang Bonatua ini, beliau bukan menyatakan palsu, tapi menyatakan bahwa berdasarkan ya penelitiannya, ijazah Pak Jokowi itu tidak ada. Jadi ketika dia mengatakan tidak ada, saya menggali lagi. Artinya ini berbeda dengan Roy Suryo. Walaupun memang ending-endingnya ya sama-sama aja. Apakah tidak ada atau tidak pernah ada? Itu pertanyaan saya. Karena kalau tidak ada, bisa jadi dia belum menemukan bahwa ijazah itu ada. Tapi kalau tidak pernah ada, artinya dia sudah meyakini dari hasil penelitiannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada. Nah ini 2 hal yang berbeda pun saya bilang. Tapi Bang Bona mengatakan sebenarnya dari penelitiannya itu tidak ada, bukan tidak pernah ada. Nah kalau tidak ada, apakah benar-benar sudah final bahwa hasil penelitiannya menyatakan itu tidak ada? Beliau mengatakan final. Saya tanya, sudah dikunci? Sudah. Tapi ternyata dalam perbincangan, ya, jadi teman-teman yang belum menonton silakan tonton lagi. Ini bisa berubah ternyata. Jadi sesuatu yang menurut Bang Bona ini sudah final hasil penelitiannya, yang sudah dikunci bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada, itu ternyata bisa berubah menjadi ada dan asli. Sebenarnya yang dilakukan oleh Bang Bonatua ini masih sangat-sangat prematur, ya, masih sangat-sangat lemah. Jadi penelitiannya itu penelitian yang sangat-sangat prematur. Kenapa? Karena dari satu sisi beliau mengatakan bahwa ini sudah dikunci hasil penelitiannya, tapi di sisi yang berbeda, ya, dalam diskusi dia menyatakan bahwa ini bisa berubah. Ya, jadi dalam perbincangan itu terlihat bahwa Bang Bona sendiri tidak meyakini hasil dari penelitiannya, ya, dan di mana dia pun mengakui bahwa hasil penelitiannya itu akhirnya mengarah kepada apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan.
Jadi tidak salah Agus Wahyu dan pemirsa OTT yang lain melihat bahwa sebenarnya Bonatua ini punya atau terafiliasi dengan Roy Suryo dan kawan.